Baik, untuk yang selanjutnya, sebelumnya kita sudah melakukan penginputan data. Untuk selanjutnya mungkin kita masuk ke fitur yang selanjutnya. Tadi di jurnal ya, selanjutnya buku anggota. Nah, di buku anggota kita bisa lihat buku anggota dari seluruh anggota. Misalkan kita mau lihat nomor anggota 1, kita ketik nomor anggotanya di sini, nomor 1, lalu klik di tombol buku anggota. Nah, di sini muncul namanya siapa, alamat di mana, pekerjaan, dan transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh anggota tersebut dari saldo awal hingga transaksi terakhir dari anggota yang bersangkutan. Ini P1 pinjaman ya, SP, pinjaman SP. Kita bisa lihat pokoknya berapa, ini saldo akhirnya, berarti wajibnya berapa, ini saldo akhirnya yang paling bawah, sukarela, dan simpanannya. Misalkan kita coba lakukan input data lagi, ada transaksi baru, masuk ke form, sekalian kita mereview dari video sebelumnya. Nomor anggota dimasukkan, lalu ada pembayaran simpanan wajib lagi, misalkan 100.000. Lalu ada pengambilan mana suka. Nah, untuk input data di form, untuk kolom debit dari sini sampai yang bawah itu adalah pemasukan kas, dan untuk pengeluaran kas seperti pengambilan simpanan sukarela atau pencairan pinjaman dilakukan di kolom kredit. Jadi misalkan sukarela, saya mau mengambil simpanan sukarela sebesar 200.000. Nah, jadi ini kenapa jumlah bayarnya min, soalnya saya melakukan pembayaran 100.000 dan melakukan pengambilan sebanyak 200.000. Jadi kalau dijumlahkan tentu hasilnya min 100 ya. Simpan. Lalu misalkan anggota yang lain, anggota nomor 2, Nanda melakukan pembayaran simpanan wajib sebesar 100.000, pengambilan sukarela 1 juta, minus 900 ya, dan melakukan pembayaran SP sebesar 500.000 misalkan. Makin bingung ya jumlah bayarnya ya, biarlah. Dan jasanya 50.000. Kalau misalkan ibu-ibu bapak-bapak bingung hasilnya jadi min, soalnya koperasi memasukkan ada kas masuk sebesar 100.000 dan 500.000 dan 50.000, berarti ada pemasukan 650.000. Tetapi koperasi juga melakukan pengeluaran kas atas nama pengambilan sukarela dari kepada anggota sebanyak 1 juta. Jadi jumlah bayarnya 350.000. Itu jadi 650.000 dikurang pengeluaran 1 juta, jadi jumlahnya jadi 350. Kalau misalkan kita hapus ini, delete, nah
jumlah bayarnya saja yang keluar, yang muncul. Tetapi kalau kita misalkan melakukan pengambilan, tentunya jadi minus. Oke, kita simpan. Sudah, datanya sudah masuk. Waktu kita lihat buku anggota yang baru, nomornya nomor 1, klik buku anggota. Nah, data-data baru itu juga sudah langsung terrekod ke sini. Jadi nomor anggota 1 memiliki saldo awal sekian dan terjadi transaksi di bulan 12 tanggal 8 sekian, ada debit 100, wajib 100, sukarela 500, pembayaran SP sekian, dan transaksi terakhirnya sekian, ada pengambilan mana suka sekian. Jadi data-data dari anggota tersebut sudah langsung muncul ke sini. Kita bisa langsung tahu buku-buku anggota dari masing-masing anggotanya. Tidak perlu lagi melakukan perhitungan-perhitungan, jadi sudah otomatis kita input data di jurnal dan data-datanya sudah terintegrasi ke kolom-kolom yang lain. Itu untuk buku anggota, mudah-mudahan sudah jelas. Tapi apabila ada yang ditanyakan, bisa silahkan dihubungi langsung ke tim, ke rekan-rekan. Insya Allah kami siap membantu. Langsung ke menu selanjutnya, kita klik menu lagi. Nah, di sini ada simpanan dan usaha. Untuk simpanan kita klik. Nah, coba di refresh. Nah, kalau tadi di buku anggota kita bisa melihat rincian per anggota, rincian transaksi per anggota. Di kolom di menu simpanan ini kita bisa melihat saldo-saldo akhir dari seluruh anggota. Jadi mungkin ini bisa membantu nanti bila memberikan laporan LPJ ya. Kita bisa langsung melihat nomor 1, nama Yudi memiliki saldo akhir pokok sebesar 100.000, wajib sekian, sukarela sekian, dan anggota nomor 2 memiliki saldo sekian. Jadi sudah tidak perlu menghitung lagi. Cukup di copy paste data-data dari jumlah ini ke laporan-laporan sesuai dengan yang dibutuhkan. Sama seperti simpanan, balik ke menu. Usaha pun kurang lebih seperti itu. Hanya di usaha kita bisa melihat ya, di refresh dulu kalau datanya belum muncul, bisa diklik refresh. Untuk usaha ini adalah usaha-usaha dari anggota, yaitu misalkan pinjaman ya, yang tadi SP belum diganti-ganti ini namanya, soalnya ini master ya, saya pakai masternya. Nah, jadi nomor anggota 1 memiliki jumlah simpanan SP pinjaman, sisa pinjaman segini lagi 450. Nanda nomor 2 memiliki sisa pinjaman 500.000, dan jasa-jasa yang sudah dibayarkan atau kontribusi jasa dari anggota tersebut kepada koperasi sudah terakumulasi di sini. Ini juga mungkin bisa membantu ketika kita ingin menghitung SHU masing-masing anggota. Jadi bahannya sudah kita siapkan di sini, tinggal menghitung sesuai dengan kebijakan atau ketentuan dari masing-masing koperasi yang bersangkutan. Sudah mungkin segitu untuk menu Coop application untuk anggota. Kita review lagi. Untuk awal kita input tekan data anggota.
Yang terpenting ini nama dan nomor anggotanya ya, yang lain bisa menyusul silahkan, lebih baik dilengkapi supaya lebih jelas. Yang kedua untuk penginputan data ke jurnal. Nah, di jurnal dari mulai saldo diinputkan di sini secara manual atau di copy paste dari data-data yang sebelumnya dimiliki. Dan untuk transaksi bisa dilakukan lewat form untuk mempermudah, dan untuk pengeditan bisa langsung di jurnalnya langsung. Setelah kita input di sini, data-data ini langsung terintegrasi kepada buku anggota, terus saldo simpanan, saldo usaha. Mungkin di sini ada buku besar dan arus kas untuk nanti bahan-bahan pembuatan penyusunan racanya. Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Seperti itu mungkin. Sekian dulu, kita lanjutkan di video berikutnya.